Berjumpa lagi dengan saya Triboy. Oke, kali ini saya akan menyampaikan 7 cara menentukan jiwa seorang penulis. Orang tidak bisa hidup tanpa jiwanya. Nah, kalimat di atas saya dengar dari dialog yang ada dalam film India berjudul Love You Mr. Kalakar. Dalam bahasa India, Kalakar itu artinya adalah seniman. Penulis merupakan seniman. Nah, sebagai seorang seniman, tentu kita harus memiliki jiwa. Jiwa dalam artian bukan roh ya, tapi sesuatu yang melabeli kita. Kita itu penulis apa? Oke? Dalam menulis, setiap penulis pasti mempunyai jiwanya sendiri. Jiwa seorang penulis seharusnya fokus pada satu genre saja. Seharusnya ya, bukan suatu pemaksaan, tapi seharusnya seorang penulis itu harus memiliki jiwanya sendiri. Dan jiwanya itu cukup satu saja, tidak usah banyak-banyak. Karena yang namanya jiwa, jika di dalam satu tubuh banyak jiwa, itu akan menyebabkan konflik atau akan menyebabkan seseorang itu tidak akan mempunyai jati diri. Oke? Jika di jiwamu itu masih nano-nano, masih beraneka ragam, percayalah kamu akan menjadi seperti orang berkepribadian majemuk atau yang lebih dikenal dengan kepribadian ganda, bingung dan tidak jelas siapa kamu dan apa kamu. Mungkin selama proses pencarian jati diri itu kamu dihadapkan pada banyak pilihan bermacam-macam jiwa yang kamu baca. Kamu merasa serba bisa ketika mencobanya satu persatu. Namun tetap kamu merasa hambar, baca kesulitan menilai siapa kamu. Jadi maksudnya gini, ketika kamu menjadi seorang penulis pemula, kamu pasti akan mencoba semua genre, mulai dari komedi, thriller, action, humor, romance, horor, atau misteri, atau fantasi. Nah, pasti kamu akan mencoba semua genre itu sampai kamu betul-betul klik genre mana yang paling kamu minati dan paling ingin kamu tuliskan. Nah, cuma dalam perjalanannya kita terlalu sering abai dengan hal-hal tersebut. Maksudnya begini, di satu sisi kamu pandai menulis komedi, di sisi lain kamu juga bisa menjadi penulis thriller, lalu di sisi lain jiwa romantismu keluar. Bukan kamu tidak boleh mencoba semua genre, namun pastikan kamu memiliki satu jiwa yang paling dominan. Seperti penulis-penulis terkenal, mereka mengkhususkan pada satu genre saja di novel mereka. Belum pernah saya dengar atau baca seorang J.K. Rowling menerbitkan buku atau novel dengan genre humor atau komedi. Dia tetap fokus pada satu genre, yaitu fantasi. Kamu mungkin merasa bisa menaklukkan segala genre, namun orang tidak akan mengingatmu sebagai penulisnya. Mereka ingat ceritanya, tetapi lupa dengan siapa penulisnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kamu tidak pernah mau menjadi dirimu sendiri. Kamu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, menuliskan kisah-kisah yang sama dengan kebanyakan orang, seragam, setipe, sejenis, dan seirama dengan penulis-penulis lain. Berapa banyak sih penulis yang membahas tentang CEO, perselingkuhan, kait rumah tangga, pelakor, namun berapa banyak pula penulis yang akhirnya tenggelam karena hanya ingin mengikuti kehendak pasar. Jadi jika ingin tahu bagaimana cara menemukan jiwa seorang penulis, berikut tips yang bisa kamu terapkan. Oke? Yang pertama, tulislah cerita yang paling kamu sukai, bukan cerita yang orang lain sukai. Yang kedua, nikmati setiap proses pembuatan kalimatnya. Masuklah ke dalam setiap adegan dan berilah nyawa dialog-dialog para tokoh di cerita yang kamu tulis. Yang ketiga, jika kamu merasa pikiranmu membawa ceritamu pada genre thriller, itulah tandanya kalau kamu memang harus fokus di sana. Kalau tiba-tiba berbelok ke arah genre komedi atau romance, pastikan persentasenya tidak lebih banyak dari genre thriller yang tadi menguatkan hatimu. Yang kelima, pastikan kamu bisa menuntaskan satu novel dalam waktu yang sudah kamu targetkan. Jika kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, itulah tandanya kamu menyukai genre tersebut. Keenam, setiap
ulang naskahmu dan temukan lubang-lubang yang perlu ditambah. Dan yang ketujuh, percayalah pada dirimu sendiri. Kalau karya yang kamu buat adalah mencerminkan jiwa yang paling kamu sukai. Oke? Jadi demikianlah cara menunjukkan jiwa yang bermanfaat ya. Jangan lupa baca postingan saya yang lainnya di cerita Triboy.online atau dengan menontonnya di channel YouTube saya Cerita Triboy. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke guys.